Lo pernah nggak sih, datang ke tempat kerja baru, semangat 45, malah kena drama gede. Nah, ini yang dialamin sama Simon McManamy pas jadi pelatih timnas Indonesia. Ceritanya bener-bener kayak sinetron. Simon Alexander McManamy, atau kita panggil aja Simon, bukan orang asing di sepak bola Indonesia. Dia pernah bawa Bayangkara FC juara Liga 1 tahun 2017, dan waktu itu langsung dinobatin jadi pelatih terbaik. Sebelum itu, dia juga sempat ngelatih Mitra Kukar sama Pelita Bandung Raya. Jadi kalau ngomong soal sepak bola Indonesia, dia udah lumayan makan asam garam. Tapi tunggu dulu, semua pencapaian itu kayak belum ada apa-apanya dibanding kejutan yang dia dapetin waktu pertama kali duduk di kursi pelatih timnas. Puncak kariernya, tahun 2019, pas PSSI resmi nunjuk dia jadi pelatih timnas Indonesia. Dari Januari sampai November, Simon ngehandle 7 pertandingan, dapat 2 kemenangan, sisanya, ya, kalah. Tapi di luar hasil pertandingan, ada satu momen yang nggak akan pernah dia lupain. Dan lucunya, momen itu bukan soal gol, bukan soal taktik, tapi soal kantor PSSI yang kayak lagi syuting film action. Sebelum nyemplung di Indonesia, Simon udah lebih dulu terkenal di Filipina. Dia pernah bikin timnas Filipina alias The Azkals bikin kejutan-kejutan manis waktu masih diisi pemain muda. Tapi tetap aja, buat dia, kesempatan ngelatih timnas Indonesia itu pengalaman spesial. Sayangnya, spesial di sini bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal drama yang dia nggak pernah bayangin. Lewat YouTube channelnya Greg Nwokolo, Simon cerita. Hari pertama dia kerja, dia datang full semangat, pakai baju olahraga baru, bawa ransel, dan pegang 24 donat buat dibagi ke semua staf. Udah kayak guru baru yang mau nyenengin murid, kan? Pas mau masuk kantor, dia lihat ada kru kamera di luar. Dia mikir, wah, ini pasti liputan spesial buat gue. Ternyata, nggak spesial siapa, malah spesial apes. Waktu dia jalan masuk, ada orang yang nyamperin dan bilang, "Coach, tahu apa yang terjadi tadi malam?" Simon jawab santai, "Enggak, kenapa emang?" Jawabannya bikin dia langsung bengong, kantor PSSI baru aja digerebek Satgas Anti Mafia Bola. Semua laptop disita, semua HP diambil, orang-orang ditahan di meja kerja sampai jam 1 pagi. Lo bayangin, itu hari pertamanya dia jadi pelatih timnas, dan kantornya udah kayak TKP. Dan yang bikin makin aneh, pas Simon masuk kantor, kosong melompong. Nggak ada orang sama sekali. Dia duduk dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Kenapa nggak ada kabar? Karena semua orang nggak punya HP buat nelpon atau ngasih info. Bayangin, ini kayak lo janjian ketemu gebetan, tapi semua kontaknya hilang. Udah siap-siap cakep, malah bengong sendirian. Tapi plot twist-nya belum selesai. Ternyata, pejabat yang ngerekrut Simon, yang harusnya dia ajak meeting buat bahas rencana tim, malah masuk penjara di hari pertama dia kerja. Kalau ini film, mungkin judulnya, From Zero to Prison in One Day. Tapi hebatnya, Simon nggak mau nyalahin siapapun. Dia bilang, kadang orang nggak ngerti hal-hal kayak gini. Sebagai pelatih, dia merasa harus tetap tanggung jawab, walau kejadian itu nggak ada hubungannya sama dia. Ini kayak lo nyetir mobil yang mesinnya udah rusak, tapi tetap harus nyampe tujuan. Nggak ada alasan buat nyerah. Dan begitulah kisah hari pertama Simon McManamy jadi pelatih timnas Indonesia. Bukan disambut tepuk tangan, bukan dikelilingi pemain bintang. Tapi disambut kantor kosong, berita penggerebekan, dan bos yang ditahan. Jadi kalau lo pikir hari pertama kerja lo buruk, coba bandingin sama Simon. Gue jamin, dia yang menang.